Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Asnawi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan penonton yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadine Zafira Abdullah dengan NPM 2152101176. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Ekonomi Bisnis dengan program pendidikan manajemen. Di video kali ini, saya akan membahas tentang hakikat bahasa. Yang pertama adalah tentang teori adanya bahasa. Atas dasar teori tentang apa sih bahasa itu ada? Jadi dasar teori adanya bahasa itu ada 5. Yang pertama kemauan, yang kedua keinginan, yang ketiga interaksi, yang keempat kebutuhan, dan yang kelima tuntutan. Selanjutnya, apakah arti dari bahasa itu sendiri? Jadi, bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata atau gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut dengan ilmu linguistik. Selanjutnya, cabang ilmu linguistik itu ada 2. Ilmu linguistik terbagi atas ilmu linguistik makro dan ilmu linguistik mikro. Dan ilmu linguistik mikro itu juga terbagi dalam 5. Yang pertama sintakis, yang kedua semantik, yang ketiga fonologi, yang keempat morfologi, dan yang kelima wacana. Sedangkan linguistik makro terbagi atas 4, yaitu yang pertama pragmatik, yang kedua psikolinguistik, yang ketiga sosiolinguistik, dan yang keempat antropolinguistik. Selanjutnya fungsi bahasa itu ada 7. Yang pertama personal, artinya mengungkapkan pendapat. Yang kedua regulator, artinya mempengaruhi sikap atau pikiran. Yang ketiga interaksional, artinya hubungan sosial. Yang keempat informatif, artinya menyampaikan informasi. Yang kelima heuristik, artinya belajar atau memperoleh pengetahuan. Yang keenam imajinatif, artinya mengekspresikan diri. Yang ketujuh instrumental, artinya mengungkapkan keinginan. Berikutnya kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia itu ada 2. Yang pertama kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan yang kedua kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu diposisikan sebagai bahasa tanah air Indonesia atau pemersatu. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diposisikan sebagai negara Indonesia atau jati diri negara. Fungsi bahasa Indonesia juga terbagi 2, yaitu yang pertama fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ada 4. Yang pertama lambang kebangsaan, yang kedua sarana penyatuan suku, bangsa, sosial budaya, dan bahasa yang berbeda, yang ketiga lambang identitas nasional, dan yang keempat sarana perhubungan antar daerah dan antar budaya. Sedangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara diatur dalam Undang-Undang tahun 1945 pasal 36 ada 4. Yang pertama resmi kenegaraan, yang kedua bahasa pengantar pendidikan, yang ketiga sarana perhubungan pada tingkat nasional, dan yang keempat sarana pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan teknologi. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait hakikat bahasa. Semoga dapat dimengerti oleh teman-teman. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.